Bagaimana cara mempengaruhi pikiran orang lain agar menuruti kemauan kita? Apakah nanti jika saya sudah mengajarkan kepada Anda nanti bisa mempraktekannya? Itu semua tergantung Anda. Tugas saya hanya mengajarkan kepada Anda. Maka dari itu, silahkan Anda simak videonya baik-baik dari awal sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Buat Anda semua para subscriber yang sudah setia dengan channel ini, kabar gembira karena hari ini saya akan mengajarkan sebuah ilmu yang dahsyat kepada Anda. Bagaimana nanti Anda bisa mempengaruhi pikiran bawah sadar orang lain, terutama agar orang tersebut mau menuruti kemauan Anda. Dan ini juga bisa dilakukan untuk menarik lawan jenis Anda. Mau digunakan untuk berbisnis juga bisa, mau digunakan apa saja, yang penting Anda paham caranya, Anda mengerti cara mempraktekannya. Cara mempengaruhi pikiran bawah sadar orang lain, tentu saja Anda harus mengerti cara kerja pikiran terlebih dahulu. Di video kemarin saya sudah memberikan wawasan kepada Anda bahwa pikiran bawah sadar ini sangat luar biasa sekali. 99% kehidupan seseorang ini terkendali atau terpengaruh oleh pikiran alam bawah sadar. Dan juga kemarin saya sudah menyinggung bahwa kecepatan pikiran bawah sadar menerima informasi dan memprosesnya ini sungguh sangat cepat sekali, yaitu 40 juta bit per second. Ini sangat luar biasa. Maka dari itu tidak heran jika Anda mengerti cara mempengaruhi pikiran orang lain dan langsung masuk tembus ke bawah sadar, maka orang tersebut langsung nurut kepada Anda, langsung menuruti kemauan Anda. Sebelum saya mengajarkan tekniknya kepada Anda, ada 4 hal yang wajib Anda pahami, wajib Anda ketahui. Bagaimana cara kerja pikiran? Kalau di video yang kemarin-kemarin saya sudah menyinggung tentang pikiran bawah sadar itu terdiri dari 4 gelombang pikiran. Ada gelombang beta, gelombang alfa, gelombang theta, dan juga gelombang delta. Nah, silahkan yang belum menonton videonya, Anda tonton, Anda cari di channel ini ya. Kali ini saya langsung saja hal yang mempengaruhi cara kerja pikiran. Ada 4 unsur. 4 unsur ini terdiri dari 4 panca indera manusia. Yang pertama adalah indera visual atau indera penglihatan. Pernahkah Anda ketika melihat seseorang, Anda langsung terpesona, Anda langsung terpengaruh? Jika Anda pria, Anda melihat wanita cantik, tanpa Anda sadari, pandangan Anda ini tidak mau lepas. Anda langsung masuk kondisi trans, ya. Mata Anda ini begitu terpesonanya sehingga kemanapun si wanita ini berjalan, bergerak, Anda tidak mau melepaskan pandangannya. Atau sebaliknya, jika Anda seorang wanita dan melihat seorang pria yang gagah, berwibawa dan tampan, maka Anda pun tidak lepas dari pandangan terhadap si pria tersebut. Inilah yang saya maksud bahwa indera visual manusia ini sangat mudah dipengaruhi. Melalui apa? Melalui tampilan, ya, melalui tampilan yang ditampilkan. Maka mata manusia ini akan mengirimkan sinyal ke otak dia untuk diproses, terutama di pikiran bawah sadar yang mempunyai kecepatan yang sangat cepat sekali, hingga Anda tidak sadar bahwa Anda sedang masuk kondisi trans yang ringan, ya, kondisi masuk alam bawah sadar. Maka dari itu, bila Anda ingin orang lain terpengaruh pandangan matanya terhadap Anda, apa yang harus Anda lakukan? Anda harus mengubah penampilan Anda. Saya berikan contoh yang paling gampang. Bila Anda seorang pria, ubahlah penampilan Anda agar menarik pandangan lawan jenis Anda. Mulai dari apa saja? Kita bahas dari tampilan secara fisik, yaitu apa?
body language Anda. Anda harus memperbaiki cara jalan Anda. Anda harus memperbaiki cara duduk Anda. Seorang yang mempunyai tampilan yang luar biasa ini tentu dia tidak akan tampil sembarangan, tampil ngawur, sama sekali tidak. Dia akan memperhatikan detail penampilannya, cara berpakaiannya. Dia harus berpanel rapi, ya, potongan rambutnya pun tidak acak-acakan. Ini kita bicara tentang visual, penglihatan, pandangan mata. Maka dari itu, bila Anda ingin orang lain ini terpengaruh melalui tampilan Anda, maka Anda harus memperbaiki tampilan Anda. Yang kedua, jika Anda sudah memperbaiki tampilan fisik Anda, mulai dari cara berjalan Anda, ya, gestur Anda bisa menambahkan hal yang lain. Umpamanya, Anda keluar dengan menggunakan mobil. Nah, mobil ini alat ya, tetapi ini juga sangat merubah penampilan. Sangat beda sekali. Anda berpenampilan rapi sekali, Anda sudah kelihatan maco, gagah, ganteng, tetapi Anda naik sepeda pancal, apa yang terjadi? Pandangan orang akan biasa saja. Ketika Anda, barangkali yang punya mobil, Anda bisa gunakan alat tersebut. Atau Anda bisa menggunakan item yang lain, semisal apa? Pakai jam tangan. Pakai jam tangan buat pria ini juga bisa mempengaruhi pikiran lawan jenis. Atau aksesoris lain. Misalkan saya pakai ini cincin ya, pakai ini, atau pakai gelang. Atau handphone. Nah, ini juga pengaruh. Bila Anda mempunyai handphone yang mahal, maka orang yang melihat Anda ini akan berasumsi di pikirannya, wah, orang ini sukses, orang ini kaya. Dan para wanita menyukai orang yang sukses, orang yang sudah kaya, bukan orang yang miskin, ya. Itu cara yang paling gampang Anda merubah penampilan Anda, termasuk fisik Anda. Semisal fisik Anda ini obesitas, ya, terlalu besar. Nah, ini buat wanita tidak begitu menarik. Anda harus mengubahnya menjadi yang atletis. Anda yang sudah mengikuti channel saya pasti pernah melihat tampilan saya itu dulu pernah gemuk, ya, pernah obesitas. Tetapi saat saya sudah melakukan yang namanya olahraga, saya melakukan diet ketat, bentuk fisik saya mulai berubah, mulai atletis. Itu contoh yang Anda pahami, ya. Jadi Anda harus total merubah penampilan Anda agar terlihat menarik, dengan tujuan untuk mempengaruhi pandangan orang lain atau penglihatan orang lain. Masuk yang kedua, indera pendengaran atau auditori. Nah, auditori ini juga luar biasa mempengaruhi pikiran bawah sadar orang. Seorang pria harus mempunyai nada suara yang luar biasa, nada suara yang tembus ke bawah sadar. Maksudnya bagaimana? Nada suara seorang pria itu harus berat, bulat, jadi terkesannya itu berwibawa, bukan yang cengeng nada suaranya. Anda bisa bayangkan jika seorang pria ngomongnya ini, halo, mau kemana? Nah, ini kan lebay, ya, atau alay, ya. Ini tidak akan bisa mempengaruhi orang lain, apalagi lawan jenis. Seorang pria ini harus mempunyai nada yang tegas, kuat, powerful. Maka Anda bisa melatih nada suara Anda. Sebaliknya, seorang wanita pun harus mempunyai suara yang lembut, suara yang mendayu-dayu, suara yang manja, sehingga telinga pria ini nyaman ketika orang ini berbicara. Misalkan penampilan fisik Anda sudah rapi, ya, sudah berpenampilan oke, ya, tetapi Anda mempunyai wajah yang pas-pasan nih, baik pria atau wanita. Orang itu kadang senang dengan suara seseorang, maka tak heran banyak para penyanyi ini yang punya banyak penggemar, meskipun tampilan fisiknya biasa saja. Dulu ada band yang namanya Kangen Band, ya, sampai sekarang ya juga masih eksis. Bagaimana vokalisnya Andika itu zaman 10 tahun yang lalu ini sering dibully karena fisiknya, potongan rambutnya yang aneh. Tetapi orang masih suka mendengarkan, albumnya meledak. Ini bukti bahwa suara ini bisa mempengaruhi. Terus bagaimana cara melatih suara?
gampang, Anda bisa mencari tutorial cara melatih suara, melatih cara bernafas Anda, napas perut, diafragma, nafas dada, dan lain-lain. Itu akan mempengaruhi tone atau suara Anda. Atau Anda belajar dengan para voice over, pengisi suara, para MC. Mereka itu mahir memainkan suaranya untuk mempengaruhi orang lain. Oke, pahami ya? Lanjut yang ketiga, yaitu kinestetik atau perasaan. Kinestetik di sini, bagaimana Anda nanti bisa mempengaruhi suasana hati lawan bicara Anda. Seorang pria tentu paham apa yang diinginkan wanita, memahami kondisi perasaan wanita. Wanita itu suka dipahami. Ingat, kalau pria itu suka dihargai, maka jangan terbalik. Bila Anda seorang pria ingin mempengaruhi wanita, maka pahamilah perasaannya. Wanita akan GR-nya itu luar biasa ya. Dia akan melambung tinggi, senang sekali. Seorang pria jika dihargai oleh seorang wanita pun sama, dia akan berbunga-bunga, senang sekali. Oke. Jadi Anda harus memainkan perasaannya, membuat nyaman. Jika sudah nyaman, gampang dia akan masuk ke tahap selanjutnya. Selain dengan suasana, misalkan di tempat-tempat yang romantis, Anda bisa membawa pertemuan Anda ya, katakanlah janjian, bawa ke tempat yang romantis, jangan tempat yang biasa. Suasana juga mempengaruhi tempat. Apalagi sentuhan. Nah, sentuhan ini juga luar biasa. Sentuhan itu mempengaruhi perasaan seseorang. Bayangkan Anda seorang pria ketemu wanita cantik di jalan, entah itu antri atau apa, tanpa sengaja mepet, kesentuh, Anda itu senangnya minta ampun, berbunga-bunga. Sebaliknya seorang wanita tanpa sengaja tersentuh oleh pria yang gagah ganteng, dia akan GR, senangnya minta ampun ya. Cuma reaksinya berbeda, kalau wanita lebih pemalu, tetapi sama apa yang dirasakan. Maka dari itu, di dalam salah satu ajaran agama Islam, buat yang tidak muhrim, bukan muhrimnya ini dilarang saling menyentuh, haram. Sebab kenapa? Efek atau daya sentuh ini luar biasa, langsung mempengaruhi perasaan dan pikiran orang. Maka dari itu, dari dalam agama pun sampai Tuhan memfirmankan bahwa yang bukan muhrim dilarang menyentuh satu sama lain. Ya, pahami ini ya. Ini sekarang efeknya sangat dahsyat dan luar biasa. Oke, masih betah kan? Ada satu lagi yang belum saya ajarkan. Tetapi sebelum saya melanjutkan, satu lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silakan Anda subscribe dulu di sini dan juga aktifkan notifikasi loncengnya. Atau Anda yang ingin tergabung di membership, cek linknya di deskripsi. Dan juga sekali lagi saya ingatkan buat Anda yang ingin mengikuti kelas pelatihan saya, silakan Anda hubungi nomor WA, nanti biar admin yang menjawab dan mengarahkan Anda harus mengambil paket 1, 2, atau 3 sesuai dengan kebutuhan Anda. Ini buat yang ingin mahir cepat langsung seperti saya, menjadi ahli hipnotis, ahli gendam, ahli mempengaruhi. Lanjut yang berikutnya, yaitu indera penciuman. Ini juga sangat luar biasa. Anda seorang pria, bila di dekat wanita yang tubuhnya harum, wangi, apa yang Anda rasakan? Senang bukan ya? Parfumnya lembut, di penciuman, di aroma ini sangat nyaman. Anda akan senang sekali. Itulah daya aroma lewat indera penciuman juga langsung masuk ke pikiran bawah sadar. Satu-satunya indera yang sulit untuk menolak sugesti itu adalah indera penciuman. Indera penciuman ini sungguh luar biasa sekali. Bisa membedakan bau yang wangi, bau yang sedap dengan bau yang tidak sedap, atau bahkan bau busuk atau bau bangkai. Reaksinya langsung nampak. Anda ada yang kentut di sekitar Anda, baunya tidak enak, Anda langsung bereaksi. Dan sebaliknya, kalau ada bau parfum yang wangi, ya, Anda pun langsung terpengaruh.
Maka dari itu, ini berlaku untuk pria dan wanita. Terutama wanita sering kita jumpai memakai parfum yang membuat hati para pria ini nyaman, seneng. Pria juga sama, ada kan khusus parfum pria. Jadi jangan Anda ini asal pede, bau badan Anda tidak diperhatikan, bahkan Anda belum mandi, masih keringetan, bau badannya keluar, tetapi berani mendekati wanita. Ini namanya bunuh diri, bundir atau konyol ya. Jadi buat teman-teman semuanya, jika Anda mampu mempraktekkan 4 indera tadi, semuanya Anda praktekkan apa yang saya ajarkan ini, saya jamin lawan bicara Anda, entah itu lawan jenis, itu lawan bisnis Anda, siapapun, dia akan mudah menuruti Anda. Karena apa? Sudah terpesona dengan Anda, sudah mabuk kepayang di pikirannya dengan Anda. Ini baru kita bicara tentang unsur ya. Unsur apa sih? Unsur fisik saja bisa mempengaruhi pikiran. Belum lagi kalau Anda mendalami yang namanya ilmu hipnotis. Anda akan diajarkan betapa kerennya, betapa dahsyatnya ketika Anda bisa menggunakan perkataan Anda untuk mempengaruhi pikiran siapapun. Belum lagi kalau Anda belajar ilmu gendam, tidak hanya perkataan Anda menggunakan power batin Anda, daya batin Anda, energi Anda. Oke, semua pilihan di tangan Anda. Apakah Anda hanya ingin sebagai penonton yang melihat kehebatan orang lain, ataukah Anda ingin menjadi seperti mereka, bahkan Anda lebih mahir, lebih hebat dari mereka. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hormat dari saya Mas Nuk, Pondok Hipnotis Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa. Terima kasih.